Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Oke, hari ini Bapak absen terlebih dahulu ya sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran ini. Mas Hermawan Hadir. Mbak Dwika Widiantias, Hadir. Randy Nugroho, Hadir, Pak. Muhammad Arif Maulana. Hadir. Oke, hadir semua ya. Ya, hadir, Pak. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran ini diberikan kelancaran dan kebermanfaatan ilmu buat kita semuanya. Sebelumnya, ketua kelasnya siapa sih? Saya, Pak. Silakan dibimbing doa terlebih dahulu, Mas. Baik, Pak. Siap, gerak. Doa dimulai. Selesai. Oke anak-anak. Jadi hari ini Bapak akan memberikan suatu pembelajaran yaitu tentang teks deskripsi. Sebelum Bapak memberikan materinya, ada yang tahu nggak teks deskripsi itu apa? Teks yang mendeskripsikan, Pak. Oke, masuk. Terus siapa lagi? Ada yang tahu tidak? Dari kata teks dan deskripsi. Menjabarkan, Pak. Oke, teks yang menjabarkan. Oke. Semuanya betul semuanya. Jadi yang dinamakan teks deskripsi adalah suatu teks yang berisi tentang penggambaran suatu objek, tempat maupun peristiwa kepada pembaca secara rinci dan jelas sehingga pembaca itu seolah-olah ikut merasakan apa yang dideskripsikan oleh penulis. Jadi intinya itu teks deskripsi itu teks yang menggambarkan suatu objek, tempat maupun peristiwa yang bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk memberikan rasa yang nyata ataupun rasa yang dideskripsikan oleh penulis itu benar-benar nyata kepada pembacanya. Itu dinamakan teks deskripsi. Di dalam teks deskripsi itu ada yang dinamakan struktur teks deskripsi. Ada yang tahu nggak struktur itu artinya apa? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Jadi struktur itu arti kata dari sebuah kerangka. Kerangka dalam kita menyusun teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama itu ada identifikasi. Yang kedua ada deskripsi bagian. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan atau kesan. Oke. Kita bahas dari awal. Yang pertama itu ada identifikasi. Identifikasi itu berisi tentang nama, sejarah maupun lokasi yang akan dideskripsikan. Biasanya di awal identifikasi itu berisi tentang pernyataan umum atau pengenalan umum tentang objek, peristiwa maupun tempat yang akan dideskripsikan. Itu dinamakan identifikasi. Lalu yang kedua itu ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu berisi tentang suatu penjabaran atau uraian-uraian yang akan dideskripsikan oleh penulis kepada pembacanya. Jadi pada bagian struktur teks deskripsi yang kedua ini itu biasanya penjabaran dari sebuah objek, tempat atau peristiwa tertentu secara terperinci dan jelas kepada pembacanya. Lalu yang ketiga terakhir itu ada kesimpulan atau pesan. Biasanya kesimpulan itu berisi tentang untuk yang berisikan penjabaran pesan-pesan yang akan disampaikan oleh penulisnya. Lalu yang ketiga Bapak akan menjelaskan akan menjelaskan tentang ciri kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama itu ada menggunakan kata konjungsi. Kata konjungsi. Ada yang tahu tidak arti kata dari kata konjungsi? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke. Jadi yang dinamakan kata konjungsi itu merupakan suatu kata penghubung antar kata dalam satu kalimat. Contohnya ada kata dan, yang, ke, atau,
dan di. Itu dinamakan kata konjungsi. Contoh dalam satu kalimatnya, misalnya Mas Hermawan dan Mbak Dwika pergi membeli es krim di pasar. Kata konjungsinya apa? Di. Di. Lalu ada lagi Ke. oke. Terus yang terakhir itu ada kata dan. Itu merupakan kata konjungsi. Jadi fungsinya itu menghubungkan antar kalimat dalam untuk menghubungkan antar kata dalam satu kalimat. Itu dinamakan kata konjungsi. Lalu yang kedua itu menggunakan kata benda sesuai dengan objeknya. Objeknya itu misalnya saya mendeskripsikan tentang sekolahan, otomatis kata bendanya itu ada perpustakaan, meja, kursi, lalu ada ruangan kelas. Itu dinamakan kata-kata benda. Jadi sesuai dengan objeknya. Misalnya saya mendeskripsikan tentang gedung, lalu ada peristiwa-peristiwa lain, itu ya juga menyesuaikan dengan kata-kata benda yang lainnya. Lalu yang ketiga itu menggunakan kata keterangan. Kata keterangan yang dimaksud di sini itu keterangan waktu dan tempat. Misalnya suasana hari ini sangat cerah. Lalu saya sedang berada di sekolahan. Saya sedang membaca buku di perpustakaan. Itu merupakan suatu kata ataupun kalimat yang menunjukkan keterangan tempat maupun waktu. Oke, dari ketiga materi yang sudah Bapak terangkan, ada yang ditanyakan tidak? Saya bertanya Pak, Oke, siap. Silakan Mas Redinu. tolong diulangi apa yang dimaksud identifikasi. Saya kurang paham Pak. Oke, identifikasi struktur teks deskripsi. Ya Pak. Oke, jadi yang dinamakan identifikasi itu biasanya berisi tentang pernyataan umum atau awalan dalam kita membuat teks deskripsi. Biasanya berisi tentang nama, sejarah, lokasi, maupun hal-hal awal yang dikenalkan oleh penulis kepada pembacanya. Itu dinamakan identifikasi materi. Oh iya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Ada yang lain tidak yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak, Oke, silakan Mas Herman. kata konjungsi coba jelaskan ulang Pak. Oke, kata konjungsi. Kita tarik dari kata artinya dulu ya. Kata dan konjungsi. Konjungsi itu artinya itu penghubung Mas. Penghubung. Nah, di dalam teks deskripsi itu penghubung antar kata dalam satu kalimat. Misalnya kata dan, yang, ke, dan, dari. Dalam satu kalimat itu ada kata penghubung tadi yang sudah saya sampaikan. Ada dan, yang, ke, ataupun dari. Contoh dalam satu kalimatnya, misalnya Mas Randy Nugroho pergi ke pasar. Itu kata penghubungnya atau kata konjungsinya itu yaitu kata ke, karena menggambarkan karena menghubungkan antara kata pergi dan ke pasar. Sudah paham Mas Herman? Sudah Pak. Oke, silakan. Ada yang bertanya lagi tidak? Saya Pak, Oke, monggo Mbak Dwika. saya ingin bertanya tentang teks yang mendeskripsikan itu apa ya Pak? Oke, jadi dinamakan teks yang mendeskripsikan itu teks deskripsi. Itu di awal tadi saya memberikan pernyataan teks deskripsi itu merupakan teks yang menggambarkan suatu objek, tempat maupun peristiwa tertentu. Itu dinamakan teks deskripsi. Gimana Mbak Dwika? Sudah paham Pak? Oke, jika sudah paham, sudah siap Bapak berikan tugas ya. Ya, Pak. Oke, jadi di sini Bapak itu ada yang ada media itu namanya UDES, buka kejutan teks deskripsi. Jadi permainannya di sini itu nanti kalian membentuk kelompok, baik itu 3 orang maupun lebih, itu terserah jenengan semuanya. Nanti jenengan maju ke depan, perwakilan salah satu kelompoknya ngocok ini nomor yang sudah saya buat, lalu kalian buka di dalam media Bapak ini itu ada apa? Paham ya? Paham. Oke, silakan. Kelompok pertama perwakilan Mas Hermawan, maju Mas. Silakan. Mau ambil yang mana terserah. Ya. Nomor berapa Mas? Nomor 2 Pak. Oke, nomor 2. Di sini bisa dibuka Mas. Ada Pantai Parangtritis. Ya Pak. Berarti kelompoknya jenengan nanti dapat teks Pantai Parangtritis dan dianalisis strukturnya. Ya Pak, baik Pak. Ini Mas, teksnya Mas. Setelah nanti dikerjakan nanti bisa dibacakan ya. Ya Pak, baik. Lalu yang kedua Mbak Dwika, silakan maju ke depan Mbak. Siap Pak. Oke, silakan diambil. Nomor 3. Oke, silakan bisa dibuka nomor 3. Dapat teks apa?
Candi Borobudur. Oke, Bapak kasih teksnya dulu. Nanti dianalisis struktur dan ciri kebahasaannya. Iya Pak. Oke, silakan. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit cukup nggak? Cukup Pak. Oke, nanti dianalisis dulu, baru nanti dibacakan di depan. Ya Pak. Oke, baik anak-anak. Jadi waktunya sudah menunjukkan 5 menit ya. Udah selesai semua belum? Sudah Pak. Oke, sekarang perwakilan dari kelompoknya ada yang mau maju terlebih dahulu atau Bapak tunjuk? Saya Pak. Oke, Mbak Dwika, silakan. Dibacakan judulnya juga ya. Ya, saya mendapatkan Candi Borobudur yang saya mengidentifikasi adalah Borobudur adalah candi Hindu Buddha. Terus deskripsinya bagian Borobudur terkenal ke seluruh penjuru dunia. Terus kesimpulannya dari desain Borobudur yang menyimbolkan struktur alam semesta mempengaruhi gaya pembuatan candi Angkor di Kamboja. Oke, Sudah, kita Pak. kasih applause dulu buat Mbak Dwika. Terima kasih ya Mbak Dwika, nanti Iya Pak, sama-sama. dengan dapat nilai tambahan. Iya, makasih Pak. Satu lagi ya dari kelompoknya Mas Dermawan, silakan maju Mas. Pantai Parangtritis, identifikasi salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian deskripsi bagian pemandangan Pantai Parangtritis sangat mempesona. Kemudian kesimpulannya banyak wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis. Ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Oke, terima kasih. Kita kasih applause buat Mas Firmawan. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanya lagi dah? Seputar teks deskripsi. Tidak Pak. Oke, saya rasa ini sudah cukup ya, sudah paham semuanya. Jadi Bapak tarik kesimpulan dari teks deskripsi mulai dari pengertian, struktur dan ciri kebahasaan. Oke, teks deskripsi merupakan suatu teks yang menggambarkan tentang objek, tempat maupun peristiwa tertentu kepada pembacanya. Lalu strukturnya itu ada 3, ada identifikasi, ada deskripsi bagian dan kesimpulan atau pesan. Di dalam teks deskripsi itu ada ciri kebahasaannya, yaitu menggunakan kata konjungsi, mengandung kata benda, dan yang terakhir mengandung kata keterangan baik itu tempat maupun waktu. Oke, saya rasa hari ini sudah cukup. Semoga kalian semua tetap semangat buat belajar mata pelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.